Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhera Lutfia dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat Yunani. Salah satu tokoh yang akan saya presentasikan adalah Aristoteles. Selamat menyaksikan. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagiria, suatu kota di kota Yunani Utara. Bapaknya adalah seorang dokter pribadi Amnitas II, Raja Makedonia. Aristoteles diandaikan bahwa ia mewarisi minat bapaknya yang khusus ilmu pengetahuan empiris. Dan pada usianya yang 17 atau 18 tahun, ia dikirim ke Athena agar belajar di Akademia Plato. Tetapi tak lama kemudian Plato meninggal dunia pada tahun 374 sebelum Masehi. Ia akhirnya meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu tersebut, Aristoteles menikah dengan Pittas. Tapi, tak lama kemudian Pittas meninggal dunia dan akhirnya Aristoteles menikah lagi dengan Herphilis dan memiliki anak yang diberi nama Nicomachus seperti ayahnya. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat Aristoteles yang pertama adalah logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme atau silogimos, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dari kedua kebenaran yang telah ada. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus, menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi adalah bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi inilah yang disebut sebagai silogisme. Kenapa bukan induksi? Karena induksi tergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi atau silogisme sama sekali lepas dari pengetahuan indrawi. Itulah sebabnya mengapa Aristoteles menganggap deduksi sebagai cara sempurna menuju pengetahuan baru. Yang kedua adalah filosofia teoretika. Dalam filosofia teoretika ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fisika, yaitu tentang dunia dan materialnya, atau disebut juga sebagai ilmu alam dan sebagainya. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya itu terbatas, dan menurut ia, bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu ether. Dan yang kedua adalah matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam bidang matematika adalah logika dan analisis. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Akhirnya Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu termasuk matematika. Yang ketiga adalah metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk yang dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia ide Plato yang ditolaknya. Oleh karena itu, Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Yang ketiga adalah filosofia praktika atau tentang kehidupan kesusilaan. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas. Tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan, manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya. Dan yang terakhir adalah filosofia poetika atau aktiva atau disebut sebagai pencipta.
Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam bentuk poetike. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Aristoteles juga sangat menekankan empirisme untuk pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Kesimpulannya adalah filsafat Aristoteles bersifat naturalistis atau sifat empirisnya. Ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat manfaat untuk kita semua. Maaf bila ada kekurangan, karena kesalahan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.